Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Beranda yang pastinya akan menyuguhkan serta memberikan cerita-cerita menarik dan juga sifatnya edukasi yang mana bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Dan pemirsa, tema yang akan kami bawa hari ini adalah berkaitan tentang kesiapan lembaga pendidikan menghadapi kurikulum merdeka. Jika kita berbicara tentang pendidikan adalah suatu hal yang substansial, kompleks, dan sustainable untuk kemajuan dan perkembangan zaman. Hal tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 pada pasal 3 yang mengatakan bahwa pendidikan bertujuan dan berfungsi untuk membentuk karakter seseorang dan juga membentuk peradaban bangsa demi mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa nantinya. Hal tersebut tentu saja akan terrealisasi bila disokong oleh kehadiran kurikulum dan juga para pendidik serta peserta didik dan wadahnya, yakni sekolah ataupun lembaga pendidikan yang sifatnya kompetensi dan juga kompetitif sehingga dapat mentransformasikan pendidikan tersebut menjadi lebih unggul, kompetitif untuk menciptakan daya saing di tengah-tengah kemajuan zaman. Hal tersebut berpengaruh terhadap kurikulum dan perkembangannya. Dan pemirsa, hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik dan super cantik hari ini, ada Azifah Zahrianis. Hai, halo apa kabar Anda pemirsa dan juga rekan saya yang terima kasih sudah mempresentasikan Sama-sama, saya Ziva. ya untuk memperkenalkan diri hari ini. Dan saya hari ini bersama dengan Azril akan membawakan program Beranda seperti biasanya dan tentunya dengan tema-tema yang menarik yang akan kita bahas secara langsung di TVRI Sumatera Utara. Dan kali ini tadi Azril sudah membahas tentang bagaimana pembelajaran di tengah masyarakat. Dan saat ini pemirsa, krisis pandemi COVID-19 membuat semua hal termasuk pendidikan menjadi timpang dan akhirnya menjadi sebuah krisis untuk pembelajaran. Dan akhirnya pemerintah mengambil sikap membuat program yaitu Merdeka Belajar untuk mengatasi bagaimana learning loss yang terjadi pada kehidupan siswa-siswi yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi solusi untuk mengatasi bagaimana meningkatkan pembelajaran untuk mereka. Dan seperti biasa Azril, kita tidak sendiri. Pasti kalau untuk bahas tentang tema-tema kita pada setiap harinya, kita akan menghadirkan narasumber. Dan siapakah narasumber yang sudah kita hadirkan? Ada siapa Azril? Ya, sebelum saya menghadirkan narasumber ke hadapan kita semua, ada baiknya kami undang Anda untuk berinteraksi kepada kami terkait tema kami. Siapa tahu cerita kami hari ini adalah bagian dari cerita Anda. Dan cerita Anda yang ingin sampaikan adalah bagian dari cerita kami. Hubungi kami pemirsa di nomor interaktif kami di 0614146353, di 0614146353. 1 jam ke depan kami akan menunggu kehadiran Anda. Dan langsung saya perkenalkan di samping saya seorang ibu yang cantik dan juga berintelektual yang akan membahas tema kita yang hari ini. Beliau adalah Ibu Laila Sari, SPSI MPD, selaku pemerhati pendidikan. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Siap Azril. memberikan cerita-cerita edukasi terhadap masyarakat kita ya Bu ya? Siap. Oke Dan, kalau Ziva sendiri, ada siapa di sana? Tidak hanya Bu Ella pemirsa, tapi ada Ibu Ari Dwiningsi STMPD selaku praktisi pendidikan. Halo Ibu, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Luar biasa, hari ini kita sudah kedatangan kedua narasumber. Tapi kalau ada narasumber, ada presenternya, kayaknya ada yang gak lengkap ini. Yang menemani kita hari ini dengan suara indah dan juga hiburan-hiburan menarik melalui lagu-lagunya, ada home band kita yang cukup terkenal, ada Follow Band. Halo Bang Fahmi. Cukup loh. Lebih Memang ya. Lebih ya? Atau kurang. Narsis abis ya. Kurang lebih. Kurang Sehat ya lebih. Bang Fahmi hari ini? Alhamdulillah sehat. Azril makin bersinar saja ya. Makin urusan sepertinya Bang hari ini ya. Kayaknya saya memang lagi
diet ini ya. Atau punya pikiran. Pengaruh baju hitam kali ya, sengaja ya. Mungkin. Abang yang dua sana sehat juga ya Bang ya? Sehat. Mereka ini katanya sudah banyak sekali menyiapkan pertanyaan buat ibu-ibu. Boleh. Katanya penasaran nanti. Boleh kami tunggu ya Bang. Dan pemirsa langsung saja untuk hari ini kita buka diskusi dan juga cerita-cerita menarik terkait tadi adalah kesiapan lembaga pendidikan menghadapi kurikulum merdeka. Lantas saya mau bertanya kepada Ibu Ari Dwiningsih selaku praktisi pendidikan ini. Ibu, kita mau tidak mau terkait lost learning ini harus ada yang namanya ekstra, katakanlah strategi dalam pengembangan kurikulum kita. Dan pemerintah telah menghadirkan yang namanya kurikulum merdeka ini. Kesiapan dari lembaga pendidikan itu seperti apa dan bagaimana nanti program penerapannya? Ya baik, di lapangan ini kita melihat bahwa kurikulum merdeka ini dari sisi lembaga memang sudah harus siap. Mengapa? Karena untuk mengimbangi zaman ya, perkembangan zaman. Jadi kita juga harus update nih dari lembaga ya, bagaimana supaya lembaga juga tetap harus bisa mengikuti perkembangan proses pendidikan yang diterapkan oleh menteri kita, yaitu kurikulum merdeka. Nah, alhamdulillah sejauh ini lembaga sih siap, tinggal memang kita harus belajar lebih untuk terutama ke kompetensi SDM-nya di lembaga, terutama kepala satuan dan juga guru-gurunya sebelum diterapkan ke peserta didiknya. Baik, menarik sekali. Artinya seluruh SDM dulu ya, untuk SDM disiapkan, kompetensi guru ataupun pendidik sekaligus juga terutama kepala sekolah sebagai manajer ya di satuan lembaga. Mungkin memang. sebelum ke ibu yang lain, saya mau tanya, apakah setiap guru atau semua guru yang memiliki sertifikasi dan kompetensinya wajib untuk bisa menerapkan kurikulum ini? Di sini mungkin bukan hanya guru yang sudah bersertifikasi, tapi juga guru yang belum juga ya harus siap untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka ini. Baik, menarik sekali sih. Baik, ini kita tadi sudah mendengarkan dari praktisi pendidikan. Nah, kalau sebagai pemerhati Bu Ila, ini bukan hanya sebagai program, tapi kenapa sih kita harus mengimplementasikan Merdeka Belajar ini di sekolah? Gimana nih kalau sebagai pemerhati? Apa sih pendapat Ibu tentang hal ini? Ya, oke, baik. Kalau pendapat saya sendiri sebagai pemerhati pendidikan, banyak orang yang bertanya, kok kenapa ya ganti menteri, ganti kurikulum, begitu ya, ganti program, ganti buku. Terus ada yang protes lah buku yang kakak-kakaknya nggak bisa dipakai buat adik-adiknya. Nah gitu, memang ini sebuah fenomena. Sebenarnya bukan masalah ganti menteri, ganti kurikulum. Kita memasuki abad 21 pastinya ada perubahan-perubahan besar yang harus diikuti. Nah perkembangan zaman ini menuntut kurikulumnya juga kurikulum terbaru, harus menyesuaikan dengan tingkat kompetensi anak-anak, karakteristik anak-anak di tahun ataupun di masa ini gitu. Jadi tidak bisa kita katakan kurikulum sebelumnya harus tetap seperti itu gitu. Tapi yang harus kita ingat bahwa filosofi kurikulum itu tidak boleh hilang. Nah, yang namanya filosofi itu walaupun kemasannya nanti berbeda, mengarah tujuannya sesuai yang dikatakan Azril tadi, sesuai dengan filosofinya tujuan dari kurikulum nasional, tetap mengarahnya ke sana. Baik, tapi kan kalau untuk kurikulum itu pasti ada sedikit perbedaan ya Bu, yang memang harus kita imbangi gitu. Lalu tas seperti apa nih Bu untuk kesiapan anak-anak sendiri dengan perubahan dinamis oleh sistem ini? Gimana nih Bu? Oke, sebenarnya kalau anak-anak sendiri tidak ada permasalahan ya. Anak-anak itu kan mengikut apa yang situasi, kondisi, kemudian pembelajaran yang memang dirancang di satuan pendidikan. Yang paling penting itu sebenarnya lembaga pendidikannya sendiri. Apakah mereka siap berubah, mereka siap berinovasi, ibaratnya sebenarnya kalau tidak berinovasi, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka siap-siaplah ditinggal. Nah itu yang harus tahu, kita harus sadar. Nah satu lagi fenomena yang terbaru ini dalam menerapkan implementasi kurikulum, tidak lagi ada BIMTEK. Wow. Nah, semua guru, semua lembaga pendidikan dipaksa mengikuti ekosistem yang sudah ada dibangun. Dia itu mendaftarkan sendiri. Jadi ada 3 tingkatan yang bisa diikuti. Pertama adalah kalau masih menggunakan kurikulum 2013, silakan mendaftar namanya Mandiri Belajar. Nah, kemudian kalau sudah mampu
sudah siap, masuk ke tingkat kedua yang namanya mandiri berubah. Jadi sudah menggunakan kurikulum merdeka, tetap menggunakan profil pelajar Pancasila, tetapi sumber belajar, bahan ajar itu tetap diambil dari kementerian ataupun dari dinas. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan kita kalau sudah mampu bisa mengembangkan, kita masuk ke dalam mandiri berbagi. Nah, kalau udah mandiri berbagi ini memang konsep di satuan pendidikan kita itu sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, sudah bisa berbagi kepada yang lain, sudah menggunakan kurikulum khusus yang ala satuan kita, silahkan. Nah, itu jadi boleh memilih yang mana. Nah, itu dia. Baik, menarik sekali. Sebenarnya tujuan dari kehadiran kurikulum merdeka ini, mau tidak mau seluruh elemen masyarakat sekolahnya harus siap dan tetap siap untuk dalam penerapannya. Yang mana sebenarnya menciptakan kenyamanan dalam belajar saat untuk bisa berkreativitas dalam belajar tersebut atau disebut dengan kreativitas in learning yang ada pada kurikulum merdeka ini. Kalau dari Ibu praktisi sendiri melihat penerapan kurikulum merdeka ini lebih tepatnya ke semua jenjang atau ada bagian-bagiannya? Dimulai dari SMK, SMA atau SMK dulu kah, lanjut SMP atau seperti apa progresnya nanti? Ya, kalau menurut saya memang semua jenjang harus siap. Tidak ada siapa duluan, siapa dari jenjang PAUD dulu kah atau SD dulu, enggak. Ini berserentak. Serentak memang, tapi saat ini karena memang ingin lagi segala proses sosialisasi, mungkin ada fase-fase dulu, fase-fase yang memang diutamakan. Misalnya kalau di PAUD kan ada fase yang penggasi, mungkin di SD diutamakan untuk kelas 1 sama kelas 4 dulu. Di SMP mungkin kelas 7. Nah, SMA kelas 10. Nah, ini nanti di awal dulu, ini yang diterapkan dulu, diimplementasikan di fase-fase tadi gitu. Nanti insya Allah di 2024 udah seluruhnya gitu. Berarti jadi masih tahapan sosialisasi ya Bu? Sosialisasi ke semua satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai SD, SMP, dan SMK. Baik, menarik sekali pemirsa, masih perbincangan hangat kami kepada kedua narasumber kami terkait tema kami yaitu kesiapan lembaga pendidikan menghadapi kurikulum merdeka ini. Dan pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk selalu berpartisipasi melalui telepon interaktif kami di 06141463353. Tapi pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan cerita menarik lagi, tetaplah bersama kami dan sebelumnya. Terima kasih Mirsa, dan masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Beranda dengan tema kita yaitu kesiapan lembaga pendidikan untuk menghadapi kurikulum merdeka ini. Ziva, kalau dulu kita berbicara tentang pendidikan ini, saya masih menggunakan yang namanya KTSP. Kalau Ziva dulu apa? Sama seperti KTSP dan juga kurikulum 2013 sempat ya. Jadi kalau untuk masa-masa Ziva sendiri memang berubah-berubah nih. Lantas gimana nih Hazril, kira-kira kesiapan, pasti ya harus ada persiapan ini untuk menyongsong program-program baru di kurikulum ini. Apalagi ini adalah masuk ke kurikulum Merdeka Belajar yang baru pertama kali dicetuskan oleh menteri kita. Lalu seperti apa nih Bu? Kita langsung tanya ke praktisinya langsung nih. Bagaimana nih kesiapan sekolah untuk mempersiapkan diri nih untuk menyongsong kurikulum belajar ini? Seperti apa Bu? Yang pasti kan tadi sudah disampaikan Bunda Ila ya, bahwa memang lembaga ini harus siap untuk menerima dan mengimplementasikan kurikulum merdeka seperti yang dicetuskan oleh menteri kita Bapak Nadiem Makarim. Nah, memang kan dari sisi lembaga sebenarnya begini, kurikulum ini baik KTSP mungkin ke 2013 ya, itu sebenarnya tidak banyak perbedaan dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang dicanangkan gitu ya. Mungkin dari segi jam pelajarannya kalau di kurikulum 2013 mungkin 900 menit 900 jam untuk satu per minggunya, sementara kalau yang sekarang jadi 1050. Nah, banyak gimana di proyeknya? Di proyek yang dilebihkan supaya anak-anak bisa lebih leluasa bermain melalui proyek-proyek yang diberikan oleh pendidik ya, melalui bermain khususnya kalau untuk anak usia gini. Jadi anak-anak ini lebih paham, walaupun mereka bermain lebih paham tentang apa yang sedang dipelajari, lebih bermakna. Jadi sebenarnya nggak jauh beda, termasuk 6 aspek perkembangan di kurikulum 2013 juga terintegrasi di kurikulum merdeka. Walaupun di kurikulum merdeka namanya itu menjadi capaian pembelajaran ya, tapi tetap dia terintegrasi. Tinggal memang sebenarnya judulnya aja yang berganti, tapi
isinya itu sebenarnya sama. Tinggal memang mungkin di lapangan guru-guru ataupun pendidik ataupun lembaga selama yang sedang dilaksanakan ini mereka nggak paham karena sudah dilaksanakan sebenarnya proyek profil Pancasila, cuma mereka belum tahu oh ini rupanya namanya proyek Pancasila. Sebelumnya mereka hanya bertingkah atau melakukan membuat suasana yang bermain yang sesuai dengan K13 6 aspek tadi. Tapi ternyata ini juga bagian dari yang yang sudah mereka implementasikan, tapi mereka belum paham bahwa ini adalah merupakan juga proyek Pancasila. Tinggal itu sih sebenarnya kalau di lapangan di guru-guru itu kita mensosialisasikan bahwa sebenarnya yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah bagian dari proyek yang dicanangkan oleh Pak Menteri. Nah itu aja sebenarnya sih. Jadi yang lain-lainnya yang perbedaannya itu tidak banyak, hanya di jam pelajaran sama dengan profil tadi yang 5 profil Pancasila yang 6 komponen itu aja sih sebenarnya. Baik, menarik sekali. Kalau berbicara tentang kurikulum Merdeka ini ada 6 komponen aspek yang harus mungkin jadi pengharapan bagi seluruh masyarakat sekolahnya. Di antaranya tadi pasti berbicara tentang iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, mandiri, dan juga berwawasan global, bergotong royong dan berkreatif. Kalau dari pemerhati pendidikan melihat unsur-unsur ataupun komponen dari 6 itu, di subjek manakah yang paling tepat nanti untuk diterapkan? Apakah kembali lagi ke kalau dulu saya adalah PKN atau PMP, Bu? Oke, baik. Sebenarnya dalam penerapan ya, alhamdulillah saya sendiri sebagai kita menyebutnya sahabat karakter. Dari sahabat karakter itu di bawah naungan dari bagaimana pengupayaan tiga masalah yang ada termasuk profil pelajar Pancasila. Intinya adalah bagaimana penguatan karakter anak dibagi ke dalam 6 komponen ini. Nanti dari 6 komponen ini ada dimensi-dimensi lainnya yang akan dikembangkan. Nah dalam penerapannya sebenarnya tidak terlalu sulit, hanya dinama saja. Dinama, kemudian kalau dulu Kurtilas kurikulum 2013 itu kita mengundang namanya pendidikan budi pekerti. Nah kalau sekarang nama Pancasila dan budi pekerti. Nah itu saja penamaan itu yang nanti yang berbeda. Kemudian selanjutnya kalau tadi kita sebut dengan P5. Nah P5 itu adalah program penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 itu sendiri kalau tadi Bu Ari cerita tentang di PAUD, berarti bagaimana guru-guru itu mengemas proyek itu pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kalau dulunya 900 jam pelajaran artinya 900 jam, nah selanjutnya itu 1080 itu digunakan untuk mengemas permainan-permainan game yang kita buat itu dalam bentuk proyek. Jadi lebih ke arah pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi menyesuaikan karakter anak, tetap mengacu kepada filosofi anak usia dini yaitu bermain. Nah, jadi kemasannya ada bermain. Nah, nanti naik ke tingkat yang selanjutnya kalau kita ke SD. SD itu dibagi atas 3 fase. Jadi fase A itu adalah kelas 1-2, fase B itu adalah kelas 3-4, kemudian fase C itu adalah 5-6. Nah, nanti kalau SMP itu satu fase namanya fase D. Nah, selanjutnya kalau SMA atau SMK dibagi atas 2 fase. Jadi E dan F itu kelas 1, 2, dan kelas 3. Nah itu pembagiannya itu saja yang capaian pembelajaran secara runtun sudah dijelaskan oleh pemerintah. Jadi ada, nah bagaimana mengemas kalau misalnya kita di SD, SMP, SMA 30% di setiap jam pelajaran ataupun mapel itu disisihkan, di spare waktunya itu memang untuk perancangan program P5 tadi, profil pelajar Pancasila. Nah guru-guru nggak sendiri, jadi dia gabung dengan teman-temannya yang lain merancang jadi satu proyek, bisa semua mapel masuk ke dalamnya. Kenapa? Profil pelajar Pancasila itu adalah sebuah penguatan karakter yang disesuaikan dengan minat bakat anak. Wow. Jadi kita akan menggali dari proyek ini akan ketahuan, oh ini ternyata minatnya kemari, oh ini anak ini seperti ini, langsung ke proyeknya. Jadi lebih mudah untuk memetakan potensi anak. Itu yang paling penting sih, tujuan dari bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini.
Berarti artinya tidak ada unsur paksaan Anda untuk berkembang ya Bu, untuk menentukan satu minat yang harus dia ini kan ya dari paksaan ataupun selama ini kan kita berpikir bahwa anak kalau jagonya matematika seharusnya memang harus didalami matematika gitu. Ini bisa untuk berkembangkan minat sesuai dengan spare time tadi ya Bu ya? Ya. Yang berkembang. Baik, dan kalau untuk melihat ini bahwa kalau kurikulum Merdeka Belajar ini lebih cenderung kita dipaksa ya Bu, dianjurkan untuk lebih bisa mengembangkan diri gitu. Lalu seperti apa nih kira-kira ketika gak semuanya anak punya motivasi ya, pemirsa di rumah juga pasti merasakan bahwa tidak semua orang memiliki motivasi lebih untuk belajar. Pasti ada juga yang tidak termotivasi. Lalu seperti apa nih Bu menghadapi kasus seperti ini? Oke. Kalau saran saya sebenarnya motivasi itu kan sebenarnya tergantung dari lingkungan. Kalau dia anak PAUD, kita hanya menciptakan lingkungannya. Jadi lingkungannya bagaimana anak-anak jadi senang belajar. Dengan apa? Dengan cara bermain yang bermanfaat, kemudian menciptakan lingkungan yang literat, yang literasinya itu memang hidup. Nah, jadi bermain berbasis buku. Nah, seperti itu yang kita bentuk kalau di usia dini. Nah, kalau misalnya secara psikologisnya untuk yang lebih lanjut itu bagaimana sih menciptakan motivasi? Jadi motivasi kan ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik itu kan tergantung dari orangnya. Nah, orangnya sendiri permasalahannya adalah di emosinya. Nah, kalau emosinya sudah stabil, anak-anak bisa baik, kemudian lingkungannya mendukung, menerima keadaan dia, mau dia lemah, mau dia senang apa, mau dia gaya belajarnya visual, mau auditori, kemudian kinestetik. Itu kalau seandainya lingkungannya menerima, anak-anak itu bisa lebih eksplor terhadap dirinya. Jadi sebenarnya masalah motivasi itu kita mungkin membangkitkan motivasi intrinsiknya, tapi yang lebih penting adalah ekstrinsiknya itu dibentuk. Nah, menciptakan suasana belajar itu memang menyenangkan. Jadi semua orang bisa saling mendukung. Jadi tidak harus sekarang itu kan bergotong royong kan. Nah, dimensi gotong royong itulah yang dikuatkan dalam pembentukan karakter. Tidak ada anak yang mungkin ada anak yang memang senangnya ngomong. Nah, dia diberi kesempatan pada proyek itu adalah dia presentasi proyek. Nah, bagi ada anak yang sukanya hitung-hitungan, maka dia adalah menghitung apa yang di proyeknya itu. Jadi semua minat bakat itu berkembang. Karena mereka bekerjanya bareng-bareng, nggak sendiri. Sistemnya juga makanya disebut pembelajaran berbasis proyek. Baik, Menarik dan sekali. itu yang membuat ada suasana yang hidup ini di antara seluruh aspek yang berada di dalam kurikulum belajar ini, Merdeka Belajar maksud saya. Nah, kalau untuk penerapan ini Bu, tentu kalau untuk di PAUD sendiri ini banyak sekali nih PR Bu, karena kita mulai ya Azril ya, mulai dari awal dulu nih untuk memberikan pengarahan kepada anak PAUD lah ya, anak-anak yang masih usia 1 sampai 5 itu kan biasanya kita proses untuk perkenalan terhadap situasi yang baru, lingkungan yang baru dan lain sebagainya. Lalu seperti apa nih Bu? Penerapan apa yang diterapkan, yang memang harus diterapkan untuk seorang pendidik di jenjang PAUD sendiri? Nah, yang pertama kan sebelum kita menerapkan, gitu, cara menerapkan. Jadi ada sebaiknya disosialisasikan program belajar ke depannya kepada orang tua. Kita sampaikan program-program yang mau kita buat. Nah, tentunya yang pertama kolaborasi dengan orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Untuk pendidikan tumbuh kembang anak ini harus sama-sama, bareng-bareng. Nggak bisa kita hanya di satu pihak pendidik saja, tapi juga keluarga ataupun orang tua selaku pendidik pertama ya, itu juga harus bisa memberikan umpan balik ketika misalnya nanti dalam proses pembelajaran, terutama di proyek ya, di kurikulum Merdeka, ada umpan balik dari orang tua bahwa misalnya anak kami nih seperti apa nih di rumah misalnya kan, terus belajarnya gimana, termasuk motivasi tadi. Nah, satu yang perlu kita pahami sebelum diterapkan program pembelajaran yang sesuai kurikulum Merdeka Belajar, ada namanya asesmen diagnostik gitu. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan di awal untuk melihat tadi karakter anak supaya tepat sasaran proyek yang akan diberikan. Seperti tadi misalnya dia paham matematika, suka berhitung. Mungkin asesmennya tidak maksimal, terakhir kita arahkan misalnya untuk public speaking atau mungkin bernyanyi, kan ini sudah bertolak belakang. Nah, jadi di awal itu ya sebelum penerapan kurikulum Merdeka ini di lembaga satuan pendidikan khususnya PAUD,
ada asesmen diagnostik yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan supaya apa? Tepat sasaran ketika proses pengembangan pengembangan karakter. Nah itu sih, jadi untuk anak usia dini sepertinya melalui pembiasaan juga, kemudian kerjasama antara beberapa pihak termasuk orang tua, keluarga, kemudian masyarakat sekitar, dan tentunya dengan pendidik dan kepala sekolah selaku manajer. Kalau kepala sekolah di satuan tidak mendukung sih sama saja. Jadi itu dulu yang kita sebetulnya motivasi supaya kepala satuan pendidikan di PAUD ini mereka termotivasi untuk mengimplementasikan tadi kurikulum merdeka. Baik, menarik sekali pemirsa. Mungkin nanti kita akan membahas terkait capaian pembelajaran itu sebenarnya ditentukan maksimalnya itu berapa untuk kompetensi yang harus didapatkan anak pada 1 minggunya dalam proses pembelajaran. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Beranda. Ya pemirsa, lantas ada salah seorang pelaku psikolog dari luar negeri bernama Bloom Taksonomi ataupun Benjamin Bloom mengatakan bahwa ada 3 perkembangan teori yang wajib anak ketahui terkait tentang perkembangannya, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lantas untuk pengaplikasiannya terhadap kurikulum merdeka ini seperti apa? Mungkin langsung saya bertanya kepada pemerhati pendidikan terkait teori Bloom Taksonomi yang memiliki 3 perkembangan tersebut, Bu. Ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, baik. Untuk 3, kita sebutnya dengan ranah ya. Semua dalam kemasan kurikulum sejak kurikulum 2013, bahkan dulu namanya KTSP itu, 2013 itu sudah menerapkan yang namanya 3 ranah ini. Jadi ranah ini harus ada, cuma nanti di kurikulum merdeka ini dalam masalah penilaian saja nanti tidak ada. Kalau dulu masih ada penilaian untuk aspek untuk sikap gitu ya, sikap itu masih dinilai. Nah sekarang itu lebih ke fokus semuanya itu aspek itu masuk. Jadi tidak ada lagi fokus kepada ini. Nah kita sebutnya dengan C itu kognitif. Nah nanti ada untuk taksonomi Bloom itu sendiri ada tingkatannya lanjutan gitu ya. Jadi sampai akhirnya C itu C1 sampai C6. Oke. Nah, tingkatannya itu lebih ke arah kemana? C1 kan kita selama ini pertanyaan yang dibuat itu adalah apa? Nah, mengapa? Jadi dia jelas sekali. Nah, padahal itu masih kepada rata yang masih awal, yaitu C1. Nah, jadi hanya pada pengetahuan saja. Selanjutnya harus ditingkatkan, critical thinking kan menjadi aspek karakter yang harus dimiliki oleh anak. Makanya dia ke arahnya itu adalah kemampuan anak-anak menganalisa. Makanya nanti assessment, jadi assessment kompetensi itu arahnya adalah bagaimana anak itu diarahkan kepada literasi. Jadi dia kemampuan dia itu untuk menganalisa, mengaplikasikan, jadi arahnya lebih tinggi gitu. Nggak ada lagi cerita pertanyaan pada tahun berapa, nah nggak ada seperti itu. Tapi bagaimana sikap kamu melihat permasalahan ini? Setelah kamu membaca wacana, apa yang akan kamu pikirkan untuk menjadi ke depan? Jadi ke arahnya adalah problem solving. Jadi setelah menganalisa apa aplikasinya, apa rancangan ke depan. Nah seperti itu, jadi bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Nah itu dia arahnya kalau untuk kurikulum merdeka. Ya. Dan itu untuk problem solving seperti itu sudah diterapkan sejak jenjang PAUD atau sudah menjenjang lebih tinggi lagi nih Bu Ila? Ya, jenjangnya itu mulai dari PAUD. Jadi anak-anak itu PAUD itu sebenarnya fokusnya adalah kemampuan literasinya. Jadi kemampuan literasi. Jadi kita sudah pertanyaannya itu adalah bentuk pertanyaan terbuka. Jadi ketika anak bermain kita bukan tanya lagi, kamu sedang bermain apa? Tapi kalau kita, apa yang sudah dibuat? Apa yang kamu pikirkan tentang permainan ini? Atau kita bertanya sama anak, ceritakan dong kamu sedang ngapain. Nah gitu. Jadi kemampuan dia dalam berliterasi itu sudah dipupuk mulai dari dia PAUD. Nah itu dia. Jadi critical thinking itu sudah dibangun. Itulah karakter. Baik, menarik sekali. Lantas kalau dari Bu Ari sendiri melihat konsep ataupun pemahaman konsep dari kurikulum merdeka ini sebaiknya diterapkan sejak PAUD atau nanti setelah PAUD-nya Bu, pemahaman konsep tersebut? Ya, kalau untuk konsep memang sudah dimulai dari jenjang PAUD. Jenjang Jadi, PAUD juga iya, karena anak-anak ini sebenarnya melalui bermain mereka sudah
profil Pancasila agak bernalar kritis lagi dengan kaku sonomi belum itu ya di C1 mereka sebetulnya sudah melewati ini, bahkan sampai C3 sudah ada anak-anak yang sudah melewati fase kayak gitu. Jadi melalui bermain tadi sudah disampaikan kalau ada stimulasi pertanyaan-pertanyaan yang bisa menstimulasi anak untuk meningkatkan gaya kognitifnya, bernalar kritisnya. Mudah-mudahan insya Allah anak usia gini itu walaupun masih usia di bawah 6 tahun mereka sudah bisa menjawab dan juga bisa diajak berpikir kritis. Melalui mungkin tadi yang suasana bermainnya kita buat suasana yang bagus, stimulasi pertanyaan yang kita sampaikan juga bisa menstimulasi tingkat dan nalar kritisnya, itu semua sudah bisa diterapkan dari usia dini gitu. Baik, kalau untuk itu tadi persiapan untuk anak ya, tentu guru dan sekolah itu juga punya peran penting dalam hal ini. Dan tadi sempat dikatakan oleh Bu Ilan nih, tidak ada BIMTEK lagi ya. Benar. Ternyata tidak ada BIMTEK lagi untuk para guru. Lantas seperti apa nih Bu persiapan dan untuk mengupgrade diri para guru dan sekolah nih ketika untuk menerapkan hal ini gitu, kurikulum Merdeka Belajar ini. Seperti apa nih Bu? Ari. Jadi gini Mbak, yang pertama memang kita memang harus siap untuk mulai IT sebenarnya utamanya. Jadi semua itu kita belajar mandiri melalui akun-akun yang setelah disediakan oleh kementerian gitu. Ada akun belajar, kemudian akun Merdeka Belajar. Kita bisa mengklik link-link ataupun laman-laman yang sudah disediakan dan pendidik itu belajar langsung gitu. Nah makanya memang khusus untuk pendidik anak usia dini itu adalah merupakan tantangan yang sedikit lebih besar karena memang mungkin tidak seperti guru-guru di jenjang SD, SMP dan SMA yang mungkin lebih mahir dengan digitalisasi. Jadi mungkin untuk guru-guru anak usia dini memang itulah kita dikantang supaya mereka ini mulai IT. Harus siap dengan perkembangan zaman. Nggak seperti dulu tatap muka kita mau belajar bertanya enggak. Kita bertanyanya ke link-link yang sudah disediakan kita baca, kemudian jika pertanyaan kita balikkan lagi melalui nanti ada link umpan balik ya Q&A. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang memang harus disosialisasikan dan memang guru-guru anak usia ini harus siap menerima itu gitu. Jadi itulah memang tantangan terbesar kalau untuk pendidik di anak usia gini. Jauh lebih seru ya ternyata ya. Pastinya kalau kita berbicara tentang kurikulum Merdeka ini ada sisi positive side dan juga negative side-nya. Karena mungkin kurikulum Merdeka ini masih dipahami atau disosialisasikan di kota-kota berkembang ataupun kota-kota yang kategorinya ini adalah memang wadah masyarakat ini sudah memikirkan secara global. Bagaimana dengan guru-guru yang di desa ataupun di kota-kota tertinggal tersebut kalau pemerhati pendidikan? Oke, baik. Memang kalau kita berada naik ke tingkat yang lebih tinggi sebagai orang yang bukan hanya terjun di lembaga, kita berpikirnya itu bukan hanya lembaga kita, bukan hanya daerah kita, tapi kita sudah berpikir Indonesia. Pasti. Nah, kalau kita berpikir Indonesia berarti dengan big datanya itu dengan segala macam permasalahannya. Nah, yang harus dilakukan itu kalau dari pihak atas, dari kementerian itu sudah disiapkan semuanya dengan apa? Dengan hadirnya sekolah penggerak, guru penggerak. Nah, itu sebenarnya untuk mempersiapkan mereka itu kan harus menjadi orang-orang yang bermanfaat. Mereka lah yang harus menurunkan. Mereka kan diberikan BIMTEK begitu ya. Nah, berbeda dengan kita semua para guru saat ini gitu. Tidak ada lagi nanti ada pelatihan kurikulum dari kementerian atau dari dinas, sudah nggak ada lagi. Benar. Nah, itulah tugas-tugas yang sudah dibebankan. Jadi ada guru penggerak, kepala sekolah penggerak, lembaga penggerak, sampai nanti semuanya disiapkan. Sampai nanti yang di kampus itu dia juga memiliki beban untuk terjun ke lapangan. Jadi semuanya itu kalau semuanya bergerak, insya Allah bisa membangun bareng. Nah, permasalahannya kadang-kadang kita hanya fokus, aku sudah selesai gitu. Saya selalu menekankan adalah harusnya itu kita berperan, bukan baperan. Kalau kita itu berperan, berarti kan kita mengambil apa yang harus kita lakukan atas permasalahan yang ada. Tapi kalau kita baperan, kita seakan-akan menjadi flag victim.
Nah, kita yang merasa kitalah yang orang tertindas, kitalah lo kok nggak ada ya bantuan dari pemerintah, lo kok nggak ada ya ini. Padahal pemerintah udah kasih. Nah bedanya pemerintah itu nggak kasih langsung ke ikan, tapi langsungnya ke pancing. Nah jadi kita yang mancing sendiri, kita dikasih alat pancing, kita pancing sendiri, ada disediakan laman-laman. Kamu nanya ini, ada di sini. Nah itu dikasih semuanya clue-cluenya. Nah permasalahannya kita mau atau enggak. Itu saja. Kalau nggak mau, ya udah nggak berkembang. Berarti kembali lagi ke gurunya untuk mau berkembang atau tidak. Meskipun mungkin saja kapasitas ataupun kompetensi guru yang berada di daerah berkembang dengan daerah terpencil itu pasti berbeda dong Bu. Untuk Pasti. cara penerapannya. Sehingga tadi Ibu bilang juga bahwa BIMTEK ini sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kan kita tadi sudah pemerintah tuh udah nyiapin yang namanya sekolah penggerak, guru penggerak. Nah mereka lah yang mengajak orang-orang di sekitarnya. Jadi guru penggerak, sekolah penggerak, lembaga penggerak itu sudah sampai ke daerah-daerah. Jadi memang udah disiapin. Jadi kalau misalnya dia guru penggerak tuh, dia kan punya wilayah berapa sekolah yang dia harus bina. Nah dia bukan hanya kalau dia lembaga penggerak, dia kan harus dijadikan lembaganya adalah lembaga contoh. Dia bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berperan untuk menularkan kepada lembaga-lembaga yang ada di sekitarnya. Jadi kalau misalnya disebutkan ini titik-titiknya ini, kan yang paling rawan, semuanya kan ada di pemerintah dalam big datanya. Baik. Nah disitulah dia yang fungsinya itu ketika semua melakukan perannya, insya Allah selesai masalahnya. Kalau Baik, berperan. terima kasih ya Bu. Yang artinya sinergitas dari pemerintah baru ke Pemda dan juga sampai ke daerah terpencil itu sama dan harus terlaksana ya Bu. Ya. Pemirsa kami masih akan berbincang lagi di segmen akhir dengan kedua narasumber kami, tapi tetaplah di Beradat. Ya pemirsa, tetap kami katakan terima kasih atas partisipasi Anda masih menyaksikan program Beranda. Dan tadi janji dari home band kami ingin menyumbangkan satu pertanyaan kepada kedua narasumber kami ini. Kami persilahkan langsung Bang Fahmi nih. Kira-kira mau nanya apa nih Bang Fahmi? Ada pertanyaan titipan Ibu dari Boleh, Bang. teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin enggak tentang kurikulumnya ya, tapi mungkin ini mau minta pendapat Ibu tentang pendidikan yang ada di Indonesia khususnya dan mungkin luar negeri gitu. Nah, kalau dari pendapat Ibu, lebih baik belajar dengan memperdalamin satu keahlian si murid seperti mungkin di luar negeri yang sudah diterapkan gitu kan, atau seperti sekarang dengan mempelajari semua mata pelajaran. Nah, mungkin bahkan saat ini pembelajaran kita sudah mengarah ke sana gitu. Karena dengan perkembangan teknologi ataupun perkembangan zaman atau mungkin digital, dan akhirnya banyak juga mungkin contoh YouTuber gitu ya. Mereka nggak memiliki pendidikan yang tinggi, tapi bisa sukses gitu, atau mungkin yang lain-lain gitu. Nah, bagaimana kira-kira pendapat dari mungkin Ibu gitu untuk menanggapi hal ini? Langsung yang dari Ibu pemerhati dulu ya Bang, pemerhati. Boleh, boleh. Oke, kalau pendapat saya pertanyaannya bagus sekali ya. Kalau kita cerita tentang kesuksesan ya, setiap orang itu kan punya ukuran kesuksesan berbeda. Nah, kalau kita tanya lagi tentang apa itu Indonesia dengan segala permasalahannya, nah kita tidak bisa menjawab hanya satu kasus gitu ya. Kita akhirnya melihat fenomena yang terjadi. Nah, kita melihat fenomenanya apa? Anak-anak kita apakah dia hanya mempelajari satu mapel saja atau satu keahlian saja? Nah, kan kita tidak tahu keahlian apa sebenarnya ya yang berkembang dari dia yang menjadi minat bakat dan akhirnya menjadi passion. Nah, kan kita belum tahu. Jadi permasalahannya adalah bagaimana pendidik, orang tua, pendidik itu melihat potensi. Nah, sebelum mereka tahu itu kan mereka harus disiapkan. Kesiapan-kesiapan itulah dalam bentuk mapel. Ya, mata pelajaran yang anak-anak itu dia harus disiapkan secara literasi. Berarti dia kemampuan berbahasanya sudah baik. Nah, diajarkan tahapan-tahapan berbahasa, kemudian tahapan logika. Nah, itulah kita mempelajari yang namanya matematika. Bagaimana anak-anak itu peduli dengan keadaan sosialnya, kita belajar namanya IPAS. Nah, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi, semua yang dipelajari itu adalah hal yang paling minimal. Makanya pemerintah hanya memberikan capaian pembelajaran, sifatnya ataupun KI yang menjadi inti. Selanjutnya pengembangan adalah pengembangan guru, makanya ada proyek. Sistem pembelajaran proyek itu kita melihat, oh ternyata ada bakat ini. Nah bakatnya setelah kita tahu bakatnya, kita berikan fasilitas, sarana prasarana.
Nah akhirnya dia akan terus berkembang menjadi proyek, dan itulah tingkat kesuksesan setiap orang. Ada orang yang merasa sukses kalau matematikanya tinggi, dia bekerja di perusahaan yang besar. Nah, ada orang yang sukses dengan dia menjadi YouTuber. Nah itu kan masalah sensitivitas dia terhadap passionnya dia. Tapi hal satu yang saya ingatkan, bahwa yang paling penting itu adalah ketekunan. Nah ketekunan itu sebagai karakter yang harus dimiliki. Kalau dia tidak tekun, maka otomatis apapun tidak akan berhasil. Nah itu. Baik, mungkin dari Ibu Ari ya. Ya, baik. Saya selaku praktisi ya, menurut kacamata saya, baiknya memang seseorang anak itu perlu memiliki satu keahlian. Nah, mengapa? Karena memang ketika kita sudah bisa dari melalui asesmen yang dilakukan, si anak nih misalnya karakternya atau mungkin minatnya misalnya di musik. Nah, ketika kita tahu anak sudah memiliki potensi di musik, nah kita selaku pendidik memang mendorong ini, memotivasi. Ayo nak, ini kita musik. Kita berikan sarana-sarana yang bisa mendukung anak misalnya dengan menyediakan alat-alat musik gitu ya. Nah kenapa? Karena memang ini nantinya akan menjadi solusi bagi kehidupannya, khususnya di ekonomi. Artinya mungkin melalui bermusiklah dia akan mencari memenuhi kebutuhan ekonominya gitu. Nah saat ini di Indonesia memang menurut saya sudah menuju ke sana melalui kurikulum Merdeka. Kenapa? Melalui proyek-proyek kita juga bisa meningkatkan skill anak gitu. Skill anak. Gimana nih skill anak ini gitu? Kalau melalui dari proyek-proyek yang diberikan setelah di awalnya melakukan asesmen terhadap kira-kira ini anak kemana maunya gitu. Baik. Potensinya gimana Baik, gitu. terima Sih dari kasih, saya Bu. seperti itu. Tadi pendapat dari kedua narasumber Iya. kita pada hari ini, dan mungkin masih bisa kita tanyakan satu pertanyaan lagi ya untuk harapan secara singkat ya kepada Secara singkat aja, Ibu. sedikit aja. Singkat dan padat. Boleh, Sari, dimulai lagi terlebih nggak dahulu. apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Oke, kalau dari saya satu yang ingin Singkat padat ya, Bu. harapan saya adalah bagi kita itu sebagai posisi kita sebagai pendidik, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk terus belajar. Nah, kalau kita itu sebagai pimpinan lembaga, maka kita juga harus mempersiapkan lembaga kita memiliki konsep yang jelas tentang pendidikan. Apapun kurikulumnya sebenarnya fokus saja dengan apa yang dilakukan dan sesuai dengan aturan. Nah, kalau kita tidak pernah melakukan, jangan protes ketika kurikulum itu Baik. terus berkembang. Baik. Itu Jadi dari saya. singkat aja, Bu. Ya, Singkat kalau padat. dari saya selaku praktisi semua lembaga memiliki harapan bahwa kurikulum ini tidak siap semuanya, harapan saya harus siap, baik lembaga maupun pendidik. Baik, terima kasih Mirsa. Tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dalam perbincangan hangat kami di program Beranda hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas narasumber kami yang telah hadir, ada Ibu Ari dan Ibu Laila. Pemirsa, kita akan ketemu lagi di program Beranda selanjutnya dengan tema-tema menariknya. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.